karena salah satu papernya tembus di konferensi internasional, khususnya di negara Jepang. Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bisa paper saya tembus di konferensi itu. Nah, paper yang saya bawa di konferensi itu tentang konseling feminis. Jadi bagaimana konseling feminis ini bisa membantu untuk mencegah atau mengobati kekerasan seksual. Didampingi oleh para profesor di bidangnya, para akademisi, para peneliti gitu kan, dan dari berbagai negara. Proses-proses konseling yang terjadi rata-rata banyak korban dari ketidakadilan gender, dan korbannya itu hampir lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Ternyata perempuan sudah mendapatkan banyak kekerasan berbasis gender. Di antaranya ternyata banyak anak-anak kita yang mengalami kasus pelecehan, kekerasan seksual gitu kan, di usia anak maupun remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, sampurasun untuk kita semua teman-teman. Welcome back di kanal YouTube kami di Paham Perempuan, dan kami ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru di tahun 2025, dan selamat mengarungi resolusi masing-masing. Dan kita awali serang podcast ini tentunya dengan semangat atau spirit yang tentunya harus menyala-nyala agar resolusi teman-teman terrealisasikan dengan baik. Nah, Serang Podcast kali ini kami akan membahas tentang generasi muda yang siap melangsungkan tahun 2025 dengan lebih baik. Dan kali ini juga kami atau saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang amat sangat ciamik. Ini dia Mbak Kamalatan Nihaya. Halo. Nihai. Oh, kita kaku banget Des. Mimi atas ya. Gini deh. Finally, aku bertemu dengan salah satu adekku, adekku. Mbak Kamalatan Nihaya ini biasa dipanggil Nihai, dan untuk teman-teman yang standby di Yogyakarta ataupun Cirebon kayaknya udah nggak asing sih sama mbaknya ini. Nggak tahu deh manggilnya Mbak, Dek, Teteh atau apa terserah. Kayaknya teman-teman Cirebon ini deh dikagetkan, diberikan surprise oleh Nihai karena salah satu papernya tembus di konferensi internasional, khususnya di negara Jepang. Tentunya kepo dong ya teman-teman. Nah teman-teman, prolog kali ini ya mungkin di tahun baru ini, kalau kita kelas balik di tahun 2024, pastinya banyak sekali problem atau kasus ya tentang kekerasan seksual, tentang pelecehan seksual, dan bentuk-bentuk penindasan kepada perempuan. Dan di akhir tahun kemarin juga kita sudah melangsungkan beberapa kegiatan, yang mana dalam hal itu momentum 16 HKTP juga ya direalisasikan. Ada Hari Hak Asasi Manusia, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan lain sebagainya. Jadi femisida, kasus-kasus yang bermunculan ini saya kira gak masuk di otak gitu ya teman-teman, kalau kita masih menggunakan akal pikiran dan hati nurani kita dengan baik dan benar, tuh kayaknya di luar kepala banget gitu. Nah, kasus-kasus ini yang menghantarkan kenapa salah satu adikku ini, Nihai ini, akhirnya in frame di kanal YouTube kami di Paham Perempuan, dan terbukti dengan prestasi-prestasinya, yakni bisa tembus papernya di konferensi internasional di Jepang loh guys. Itu baru di Agustus 2024 kemarin ya Haya. Mungkin aku ini dulu deh, kenalan, ngasih CV-nya dulu gitu ya. Barangkali teman-teman ada yang baru lihat Mbak Nihai ini gitu kan. Nah, Mbak Nihai ini salah satu alumni dari UIN SSC atau kita katakan UIN Cirebon di jurusan BKI, dan S2-nya sebagai awardee LPDP tahun 2022 sampai 2024 di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dengan jurusan BK, Bimbingan Konseling. Dan prestasinya banyak banget guys. Salah satu pengalamannya adalah Mbak Nihai pernah magang di Seknas Jaringan Gus Durian Yogyakarta, lalu penelitian juga di Puspaga di Bantul Yogyakarta, dan ada beberapa pengalaman tadi menjadi salah satu delegat International Conference atau ICSET 2024 di Jepang dengan paper yang berjudul, ada bahasa Inggrisnya teman-teman bisa di search aja, tapi
sederhananya seperti ini, pendekatan konseling feminis dalam penyembuhan korban kekerasan seksual gitu ya. Nah, ini yang menarik, dan kalau teman-teman mau mampir di kolom komentar terkait paper yang akhirnya tembus di konferensi internasional oleh Mbak Nihai ini, bisa langsung mampir di kolom komentar. Dan Nihai juga menjadi salah satu partisipan 3RG Corolla 2024 di Bali di bulan November kemarin. Masih anget banget pengalamannya, dan banyak karya ilmiahnya yang saya nggak bisa aku sebutin di sini karena pakai bahasa Inggris guys, jadi bisa di searching aja. Nah, sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak Nihai, thank you so much sudah meluangkan waktu. Dia orang Cirebon guys. Mana Cirebonnya? Rahasia, oke. Nihai, aku Nihai aja ya, nggak usah Mbak atau Dek. Nihai ini Cirebon Pride, dan kita bukan first time sih, ini kedua kalinya kita ketemu Cirebon karena iya. Karena first time kita kemarin kayak gak sadar gitu kan kalau kita pernah ketemu. Nah, gimana sih akhirnya Nihai bisa sementereng ini gitu. Maksudnya prolog kasih pengalaman dulu lah. Cerita OR di LPDP dulu mungkin ya kan. Akhirnya di Jogja. Akhirnya alumni Jogja juga. OTW. Silahkan. Oke. Jujur agak kaget ya tiba-tiba dikabarin oleh Mbak Ulya untuk menjadi salah satu istilahnya teman podcast untuk narasumber Besti. Bercerita di podcastnya gitu. Karena saya lihat beberapa yang sudah masuk ke podcast perempuan kan have a privilege yang sangat banyak. Kamu gak sadar aja sih privilege-nya. Saya tidak itu, jadi saya di awal emang saya pantas Mbak, emang yakin nih gitu. Sangat dong. Jadi ya teman-teman saya di sini masih sangat belajar. Apabila ada dua kata kesalahan, kekeliruan, mohon dimaafkan baik secara sengaja ataupun tidak. Lebaran kali ya, minta maaf. Tahun baru. Oke. Juga mari mengawali semuanya dengan hal kebaikan, hanya di Lebaran. Betul. Oke, apa yang tadi ya Mbak Ulya? Cerita dulu dong, kok bisa jadi OR di LPDP? Oke. Mungkin S1 lulus di tahun berapa gitu? Oke. Saya itu bachelor degree atau dapat bachelor degree di kampus tercinta, dulu YIN, sekarang sudah UIN, di major Islamic Guidance and Counseling. Oke. Nah, dalam proses kuliah tersebut tentunya mahasiswa S1 dinamika perkuliahan yang sangat menyenangkan gitu. Iya. Prosesnya sebelum corona. Saya masuk ke 2017 berproses sebagai mahasiswa aktif, dan juga di samping perkuliahan itu saya ikut belajar di beberapa organisasi dan komunitas. Baik itu organisasi komunitas luar kampus maupun dalam kampus. Yeah. Lalu di semester 5 itu salah satu dosen saya menyampaikan di kelas beberapa scholarship yang bisa kita apply untuk jenjang magister dan doktoral. Ketika semester 5 itu saya yakin, oke, aku akan apply magister one shot gitu. Aku akan apply magister dengan scholarship, apapun itu ya scholarshipnya, dan kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan 2 scholarship ketika itu, yaitu LPDP Kementerian Keuangan dan juga BID Beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama. 2 loh guys. Ya, alhamdulillah. Terus itu ya. Tapi ternyata proses apply beasiswa juga tidak sederhana ya. Para pencari beasiswa itu punya kriteria tertentu untuk calon awardnya, yaitu salah satunya motivation letter yang jelas, kemudian study purpose yang jelas, gitu, dan juga tentunya bahasa Inggris. Ternyata saya tahu nih kekurangan saya di bahasa Inggris, jadi ketika itu saya mencoba belajar bahasa Inggris di kampung Inggris di Pare selama 8 bulan. Tapi sebelumnya 2019 saya pernah ke Pare cuma sebulan, cuma liburan semester. Saya ke Pare tidak begitu. Itu
gitu ya, tidak begitu Ngena ya. kena untuk belajar TOEFL kan. Jadi saya balik lagi untuk belajar TOEFL, saya akan mengejar skor TOEFL sesuai yang penerima beasiswa Betul. mau gitu, minimal berapa. Jadi saya mengupayakan itu, berangkat ke Pare selama 8 bulan, dan ternyata di Pare juga saya punya, alhamdulillah dikasih opportunity untuk study gitu, banyak kesempatan untuk belajar. Di antaranya saya tidak hanya belajar bahasa Inggris, tidak hanya TOEFL, tapi saya sempat menjadi tutor Wow. di Planet ya. Ya boleh loh di Di spill. Planet, di salah satu lembaga terkemuka di Pare selama 4 bulan. Jadi proses 4 bulan saya belajar, 4 bulan saya tutor. Oke, mantap. Sambil belajar TOEFL tersebut. Kemudian saya juga di weekend, karena di Pare itu kan daily activity-nya kalau weekday ya, kalau weekend biasanya yang punya kelebihan finansial mereka jalan-jalan, Iya. Bromo, Yoi. ke lokasi-lokasi terdekat di Kediri. Tapi saya kalau weekend itu saya ini bersama teman-teman di camp, istilahnya itu ada Perjal Pare istilahnya. Apa tuh? Perpustakaan Jalanan Pare. mantap. Jadi gerakan literasi untuk masyarakat CFD kan biasanya sering tuh kalau weekend kan ada CFD. Kayak Car Free setiap Day minggu, gitu iya. kan, Car Free Day. Terus ternyata di Car Free Day-nya itu kita buka lapak buku loh gitu. Dan Bisa, free. dan free. Siapapun boleh datang, boleh membaca, terus bisa mendiskusikan apa hasil bacaannya dengan kita. Mantap. Nanti mungkin bisa ditambahin ya di sini kegiatan-kegiatannya. Oke. Teng. Oke. Nah itu dia. Terus? Oke, pulang deh ke Pare. Nah. Selama 8 bulan itu di bulan Agustus 2022. 2022. Kan di Pare itu Desember 2021 sampai Agustus 2022, kurang lebih 7-8 bulan. Kemudian ada nih saudara nih minta saya baru pulang kan dari Pare, membantu untuk ikut mengajar di elementary school ketika itu. Jadi saya bergabung di elementary school sekaligus mendirikan taman baca. Karena kan dia oleh saya di Pare bergabung dengan taman baca kan, yang istilahnya Perjal Pare, perpustakaan Jalan Pare itu adalah saya harus bawa oleh-oleh apa nih ketika pulang ke rumah. Benar. Jadi ada berdirilah Taman Baca Merdeka Belajar yang saya kasih nama Sampai hari ini. Walaupun ternyata dalam prosesnya tidak mudah ya, saya masih studi di Yogyakarta dengan teman-teman penggerak Taman Baca yang lain punya aktiviti dan juga kesibukan masing-masing. Jadi mungkin Taman Baca masih ada tapi tidak semasif ketika saya dan teman-teman penggerak ada di situ. Tapi akan terus diupayakan dan akan terus diperpanjang nafas pergerakan. Iya. Amin. Mohon doanya teman-teman, silakan support Taman Baca saya. Oke. Terus? Ya, dalam proses mengajar di elementary school sambil weekday-nya mengelola Taman Baca, ternyata dalam itu proses-proses apply scholarship untuk jenjang magister ya. Alhamdulillah one shot saya keterima di 2 beasiswa tadi yang sudah disebutkan. Sepil dong kampusnya. Satu di Jogja, satunya di? Satu di Jogja, satunya di Surabaya. Yang di Surabaya tuh majornya studi Islam, dan yang di Yogyakarta itu majornya linear ketika saya guidance and counseling. Jadi melihat apa ya, melihat chance gitu kan, melihat kesempatan yang sama. Ternyata saya lebih membutuhkan untuk jenjang magister di Yogyakarta, makanya saya ambil yang di Jogja. Mantap, harusnya satunya buat aku aja. Oke. Kalau bisa saya ambil dua-duanya ya, double degree ya. Bisa nggak? Nggak bisa lah ya. Double LA, iya kan? Bisa buat saving. Mantap banget, tapi nggak bisa. Di situ? Abis itu adalah di tahun 2023 Januari saya ini ya, on perkuliahan. Untuk perkuliahan. Tapi BTW di LPDP itu jalur reguler. Oke. Terus
Sekarang berarti memasuki semester berapa? Alhamdulillah sekarang saya sudah selesai. Mantap banget sih, doanya Des. ya, tapi saya belum melakukan yudisium. Semoga di Januari ini dan saya di Januari ini saya selesai yudisium dan Februari saya bisa Melangsungkan wisuda. wisuda. Habis itu ongoing S3, Bes. Ya Allah. Amin. Mohon doanya. Oke, perjalanan yang diutarakan oleh Mbak Nihai atau Nihai aja lah ya. Nihai ini yang tadinya merasa dirinya itu tidak memiliki privilege, apa ya namanya, nggak ada pengalaman. Ini yang tadi disebutin itu sebuah pengalaman dan proses panjang tentunya yang pastinya nggak mudah dan the real of bermanfaat, Besti. Aku tadi baru mau nanya gitu, kayak di Pare 8 bulan emang bisa ya, maksudnya greget ya gitu, karena aku pernah 1 bulan juga di Pare dan memang nggak greget. Itu karena ini rencana salah satu program bidik misi di angkatanku dulu. 1 bulan tuh nggak ngena, tapi ternyata 8 bulan, 4 bulannya memang belajar, 4 bulannya jadi tutor, men. Dan mantap, jempolku harusnya 10 untuk Nihai. Nah, ini Hai yang jadi aku agak greget ke Nihai itu adalah kok bisa ya BK concernnya tuh di kekerasan seksual atau ya katakan gender dan permasalahan yang ya kita katakan mengkhususkan ke perempuan gak sih? Ya kan? Karena kita paham perempuan nih gitu. Butuh untuk open minded atau open knowledge gitu, bahwa aku pikir orang yang ngomongin kekerasan seksual gender tuh ya memang harus dianya memang aktif atau bergerak di isu tersebut atau memang pendidikannya tuh di situ gitu. Sedangkan aku lihat nih Hai itu di BK gitu. Gimana Hai? Saya nyemplung ke situ. Jadi memang betul sekali. Karena memang majornya memang guidance and counseling, tapi di luar itu saya sudah tergabung. Saya kan tadi itu ya ada beberapa organisasi dan komunitas. Sebutin aja lah Kak. Oke, dari Kopri ya, Kopri dan Komunitas Kusdurian Cirebon yang memang mereka itu pro terkait keadilan gender, kemudian ramah terhadap anak dan perempuan. Saya belajar banyak di situ. Apalagi ketika SIG, kalau di Kopri ya istilahnya Sekolah Islam dan Gender, saya mendapatkan banyak kesempatan untuk belajar langsung dengan para ahli dan pakarnya. Kayak misalkan gender perspektif Al-Quran, itu belajarnya langsung dengan Bu Hussein Muhammad. Teman-teman pasti kenal ya siapa beliau, Bu Hussein Muhammad. Kemudian gender perspektif fikih, itu belajar langsung oleh founder Mubadalah Kiai Haji Fakihudin Abdul Qadir. Dan juga beberapa apa ya istilahnya, beberapa tokoh yang memang ahli di bidangnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Memang sudah menaruh banyak ketertarikan di isu tersebut. Perempuan, anak, keadilan gender, kemudian humanisme. Nah, tapi ternyata major saya yang bergerak di konseling ataupun bimbing guidance and counseling itu ternyata berdekatan dengan irisan. Proses-proses konseling yang terjadi itu tidak menutup mata bahwa proses-proses konseling yang terjadi rata-rata banyak korban dari ketidakadilan gender, dan korbannya itu hampir lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Dari usia remaja, ketidakadilan gendernya itu berbentuk kekerasan dalam pacaran, KDP. Kemudian ketika perempuan itu maksudnya dari usia dini, maka perempuan sudah mendapatkan banyak kekerasan berbasis gender. Di antaranya ternyata banyak anak-anak kita yang mengalami kasus pelecehan, kekerasan seksual gitu kan di usia anak maupun remaja. Setelah itu ternyata kita tidak menutup mata juga bahwa ketika remaja, anak-anak sudah mengenal lawan jenisnya, mereka berpacaran tanpa adanya pengetahuan yang mumpuni akan proses pacaran tersebut. Mereka mengalami KDP, kekerasan dalam pacaran. Bahkan ketika perempuan sudah dewasa, mereka menikah pun ada kalanya yang tidak seberuntung itu mendapatkan pasangan, mereka mendapatkan KDRT, penganiayaan, dan hal-hal yang banyak merugikan. Ternyata KDRT tidak hanya
ibunya yang menjadi korban, bahkan anaknya pun menjadi korban tanpa psikis dan psikisnya juga gitu. Oleh karena itu banyak ternyata pengaduan tersebut di wilayah konseling. Nah, apalagi ketika itu saya penelitian di Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga di Bantul, yang konselornya itu senior saya, anak psikologi dan juga award PDP di UGM. Halo, saya sebut ya, boleh. Mbak Karom, karena saya juga banyak belajar dari beliau. Nah, Mbak Karom ini melakukan banyak upaya-upaya pencegahan perkawinan anak yang terjadi di wilayah Bantul. Saya mengamati, saya banyak melihat ternyata memang perempuan ini sangat rentan ya, bukan berarti sangat rentan, tapi perempuan itu memiliki tadi pengalaman sosial yang mungkin berbeda dengan laki-laki. Betul. Nah, ketika itu kemudian ternyata di major saya di S2 ada 2 konsentrasi, yaitu bimbingan konseling dalam sekolah dan juga bimbingan konseling luar sekolah. Nah, kalau dalam sekolah tuh yang kayak ibu BK yang di sekolah-sekolah itu. Itu salah satunya, dan juga mata kuliahnya pun yang memang mata kuliah yang lebih mendekatkan ke sekolah, karena saya tidak ngambil itu, jadi saya tidak tahu detailnya ya detailnya. Kalau kamu di luar sekolah. Sedangkan saya ngambil itu bimbingan konseling luar sekolah untuk konsentrasinya. Karena itu saya mendapatkan beberapa mata kuliah yang memang konsentrasinya di luar sekolah, seperti bimbingan konseling multikultural, kemudian bimbingan dari konseling atau apa ya istilahnya, beberapa bimbingan konseling multikultural, bimbingan dari konseling untuk lansia. Ada juga. Ada pendekatan bimbingan konseling lansia. Istilahnya apa ya? Mungkin nanti saya lupa sih. Oke, tidak apa-apa. Tapi aku jadi tahu nih teman-teman bahwa BK itu, maksudnya jurusan BK itu tidak melulu menjadi guru BK yang ada di sekolah aja gitu. Dan pasti orang-orang bilang kalau orang yang lulusan BK jadi guru BK, ya udah banyak nganggurnya karena dia nggak ngajar misal. Terus kayak ya udah dia tuh di ruangan BK aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Sedangkan ternyata gitu, kenyataannya sisi lain yang belum pernah kita tahu di BK itu ya ini yang dijelasin sama Mbak Nihai tadi. Di luar sekolah juga ada, dan multikultural, bahkan di ranah lansia juga ada gitu. Itu debak banget sih, ini menjadi pengetahuan baru. Hai, makasih ya. Kalau ini deh, gregetku yang kedua, nggak tahu ya greget yang keberapa deh. Gimana sih Hai, kok akhirnya bisa gitu, papermu tuh tembus di konferensi internasional. Gila, melangit banget Bes. Anak sekecil ini papernya udah konferensi internasional. Sejujurnya memang alhamdulillah saya dapat opportunity untuk bisa apply paper sampai dengan tembus international conference di Jepang. Nama conference-nya itu adalah International Conference on Social Science and Technology, Engineering, Education. Saya masuknya Education, Technology, and Engineering. Conference itu diadakan penyelenggaranya oleh IFREP, dan saya itu tuh conference yang ketiga. Yang ketiga saya apply itu. Jadi memang salah satu benefit award di LPDP adalah bisa mendapatkan kesempatan atau didanai untuk melakukan konferensi internasional. Karena kebetulan ini teman-teman saya gitu di S2 yang award ini juga, mereka tidak mau melewatkan kesempatan tersebut, jadi mereka apply. Eman-eman gitu kalau enggak, bukan cuma saya, gitu. Maksudnya teman-teman saya banyak yang lain, bahkan di beberapa negara di Asia maupun di Europe ataupun di US gitu. Dan mereka membawa tulisan dan papernya masing-masing. Jadi kalau saya jujur aja teman-teman, saya masih proses belajar gitu. Jadi karena itu tadi, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bisa paper saya tembus di konferensi itu. Nah, paper yang saya bawa di konferensi itu tentang konseling feminis, di mana penelitiannya itu di WCC Mawar Balkis, di WCC Rifka Anissa di Yogyakarta. Di WCC Rifka Anissa di Yogyakarta. Orang Cirebon jadinya Mawar Balkis deh. Terus? Dan juga saya mewawancarai Ibu Nunuk Pemurdiati selaku konselor senior.
di Yogyakarta, dan beliau di Gunung nanti ada bukunya, jadi saya belajar dari bukunya. Dan Yang di highlightmu kan? Yang di highlightmu kan ada videonya. masuk ada kan? Iya kan? Heeh. Iya nggak sih yang sama Firda? Iya betul, Iya. betul, iya. Si stalking nih. Ya, itu Kan mencari tahu, hai. Terus? ya itu dia proses saya konferensi internasional ya. Kemudian alhamdulillah paper saya yang itu tadi proses apa ya, proses penelitiannya. Iya. Kemudian dari proses penelitian tersebut saya menulis layaknya paper ya, pasti ada pendahuluan, kemudian result and discussion, method, dan juga conclusion. Saya nulis dan saya apply ke penyelenggara konferensinya, dan alhamdulillah saya menjadi salah satu yang lolos gitu, untuk papernya, dan juga bisa ditindaklanjuti untuk melakukan atau undangan konferensi internasional di Oke. Mantap banget sih, hai. Sumpah deh. Spill juga dong kegiatan di sana. Apakah hanya Nihai itu mempresentasikan papernya atau gimana di acaranya? Di acara, kebetulan di Jepang, di acara konferensi internasional itu kita ada dua kegiatan, ada dua pelaksanaan konferensi, satunya ICSET yaitu saya, dan satunya Edinover. Di pagi hari kita dikumpulkan dalam satu venue besar, ya tentu saja isinya ada pembukaan, Ya, opening gitu ya. opening, ramah tamah dari beberapa profesor, akademisi dari seluruh dunia gitu. Yang tentunya penyelenggara ini juga mengundang orang-orang yang memang karena temanya International Conference on Social Science, Engineering, Education, and Technology, jadi ada beberapa ahli profesor yang menyampaikan papernya terkait subtema-subtema itu. Gitu. Kita sebagai mungkin pagi sampai siang hari kita full mendengarkan, kita tanya jawab, kita discussion sama profesor di Full English. Tentu saja. Yes. Tentu saja. Kalau full Jepang juga kan saya tidak Iya, bisa, makanya. beberapa profesor yang di luar Jepang kan tidak belum mampu gitu. Jadi itu. Kemudian kita break makan siang, dan setelah itu kita dipisahkan oleh venue masing-masing. Yang tadi, yang dua acara tadi, set dan yang Edinover. Nah, di forum siang itu baru kita dikasih kesempatan untuk mempresentasikan paper kita masing-masing, tentu saja didampingi oleh para profesor di bidangnya, para akademisi, para peneliti gitu kan, dan dari berbagai negara. Yang saya itu kurang lebih diikuti oleh 10-12 negara, yang detailnya saya kurang tahu, tapi ada Eropa, kemudian Europe, beberapa negara Amerika gitu, atau Belanda dan lain sebagainya, tapi itu hanya perwakilan ya, secara banyak gitu. Berarti ini apa namanya, presentasinya tuh persatuan orang itu. Betul, per papernya masing-masing presentasikan. Oke. Nah, saya berkesempatan mempresentasikan paper yang sudah saya tulis, yaitu title-nya adalah Counseling Feminist Therapy Approach for Healing Victim of Sexual Violence. Gitu. Jadi bagaimana konseling feminis ini bisa membantu untuk mencegah atau mengobati kekerasan seksual. Mantap. Oke, untuk yang kegiatan kemarin, Hai, yang di Bali, partisipan 3RD apa tuh? Corolla. Itu gimana? Kegiatannya sama kayak yang di Jepang? Kegiatannya kurang lebih sama secara garis besar yang di Jepang, tapi penyelenggaranya itu Udayana di Bali dan IAIN Curug. Jadi dua kampus itu berkolaborasi untuk bikin kegiatan internasional conference yang dikasih nama Corolla itu juga sama, kegiatannya sudah berlangsung 3 tahun. Bukan 3 tahun, istilahnya 3 kali pertemuan. Oke. Nah, teman-teman, thank you so much kami ucapkan sekali lagi kepada Nihai sudah meluangkan waktu dan menjelaskan, sharing semua tentang apa yang sudah dia lalui, dia kerjakan, dan semoga kita doain juga semoga Mbak Nihai ini Fakultas Yudisium bisa melangsungkan wisuda magisternya dan melanjutkan studinya, yakni S3 di luar negeri tentunya. Tapi ini sih apa ya, mungkin tektokan umur kita agak jauh, tapi nggak jauh banget kan? Jauh banget. Enggak sih, 99 dirimu. Harus di-spill sih. Nggak apa-apa dong, aku 97, happy-happy aja. Maksudnya gini teman-teman,
secara pribadi gitu ya, ketika aku mengundang Nihai dan Nihai berkenan untuk men-sharingkan semua pengalaman-pengalamannya yang tentunya ini jadi salah satu prestasi atau nilai plus dari personal branding seorang Nihai, aku agak kesulut gitu loh, kesulut nggak sih, karena vibrasinya nih menyenangkannya gitu. Terus kayak kulihat-lihat si Nihai ini adalah sosok yang tidak bosan untuk belajarnya apapun itu gitu, dan memang untuk meningkatkan value dirinya ya, konsennya sekarang lagi di magister dengan konsen yang dia geluti tadi, itu sangat menarik. Dan semoga yang kena vibrasi dan menyala apinya ini gak cuma ke aku tapi ke teman-teman semua yang nonton video ataupun podcast kali ini, agar teman-teman tuh di tahun 2025 ini membukanya dengan resolusi-resolusi yang baru atau resolusi yang kemarin tapi belum terwujud, itu bisa lebih semangat gitu ya, Hai. Ya enggak? Iya dong. Menyala mbakku, menyala adekku, menyala semuanya gitu. Jadi apa ya? Semoga dengan adanya Serawung Podcast ini, teman-teman yang menonton, kita juga ya, Hai, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan tentunya saling mendoakan. Jika nanti Nihai lanjut S3, barangkali aku bisa dapat kesempatan S2 gitu, atau hadir di konferensi internasional dan lain sebagainya. Dan apa ya, aku mau nanya, tantangannya Nihai apa? Tantangan yang kamu hadapi? Tentunya diri sendiri ya. Tantangannya adalah di usia, maksudnya tantangannya adalah diri sendiri tentu saja teman-teman, gimana kita melihat teman kita kanan kiri punya achievementnya masing-masing, punya sangat, mungkin saya ini nggak ada apa-apanya sama teman-teman saya, bahkan saya dapat kesempatan conference ataupun yang lain itu dibilang agak terakhiran dibanding teman-teman saya yang lain gitu. Jadi kan yang insecure duluan, tidak percaya diri duluan, tidak percaya akan kemampuan itu tuh tidak percaya akan kemampuan diri itu tuh bener-bener ini banget sih, apa ya, melelahkan gitu. Tapi itu tadi saya bahwa semua orang tuh punya waktunya, timelinenya masing-masing. Itu harus disadarkan. Jadi karena itu terus mencoba, terus semangat, dan memang don't comparing yourself to other gitu. Jangan bandingin diri kamu dengan orang lain, karena memang ya timelinenya beda-beda. Jadi yang tantangan yang saya benar-benar hadapi adalah diri saya sendiri, tapi saya tahu musuh terbesar saya adalah diri saya sendiri. Tapi saya juga akan terus mencoba, bahkan ketika saya menganggap tadinya musuh saya adalah saya sendiri, coba sedikit demi sedikit bahwa diri saya ini bukan musuh, bisa jadi teman, sahabat gitu. Jadi ya itu tadi, harus semangat, jangan putus asa. Apalagi harapan Nihai dong 2025 ini dapat LOA kampus. Itu sih benar sih. Yes. Mohon doanya semoga di tahun 2025 ini saya dapat LOA kampus impian saya. Amin. Emang S3 rencananya mau ambil jurusannya apa gitu? Rahasia. Oke. Tentunya saya insya Allah ambil counseling studies. Oh, tetap di ranahnya. Di ranah linear gitu ya. Linear dari counseling. Oke. Ya itu dia, mohon doanya aja teman-teman. Siap. Saling mendoakan lebih baik. Nah itu tadi teman-teman, mungkin salah satu PR-nya dan reminder untuk kita semua, dan khususnya juga untuk kami Paham Perempuan, bahwa apa ya, tidak ada yang bisa kita pegang selain diri kita sendiri, dan sadar bahwa kadang-kadang kita tuh belum bisa mengenali diri sendiri misalkan. Jadi seabstrak-abstraknya diri tuh ya diri sendiri. Sampai Mbak Nia bilang bahwa musuh itu adalah diri kita sendiri. Gimana caranya kita ini aja, membuat diri sendiri kita tuh nggak hanya musuh. Kadang musuh ini buat penyemangat aja gitu teman-teman, biar bisa berkompetisi dengan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Fokusnya kepada diri sendiri, meningkatkan dan menaikkan value kepada diri kita sendiri gitu. Personal branding, public speaking, dan semua skill-skill yang sudah seharusnya kita miliki itu bisa berdampingan erat dengan plus yang nantinya kita dapatkan. Gimana caranya kita ngalahin diri kita sendiri ya? Misalnya males, mager, ya kan? Yang kayak gitu-gitu itu yang menjadi tantangannya Mbak Nihai. Fokus sama diri sendiri ya.
Gak usah mikir pelaminan dulu. Enggak sih, kalau itu bonus. Kita nggak pernah tahu. Closing statement dong, Mbak Nihai. Silakan. Closing statement, teman-teman, kita itu punya kesempatan yang sama. Jadi bagaimana kita bisa berusaha, tapi yang membedakan itu hanya usahanya. Kita semuanya punya kesempatan yang sama, yang membedakan itu hanya usahanya. Jadi kalau mungkin Teh Ulia sudah sampai di titik yang keren ini, mungkin teman-teman bahkan lebih bisa dan lebih keren dari Teh Ulia. Kok jadi ke Teh Ulia ya? Jadi ke Teh Nihai aja. Lebih keraslah berusaha dan jangan berputus asa. Sampai aku catat nih teman-teman. Yang membedakan adalah usaha dari diri kita Sendiri. Semua orang punya kesempatan. Silahkan untuk di bold ataupun di underline ya. Garis bawahnya underline kan? Di stabilo. Yes. Semoga bisa menjadi reminder untuk merealisasikan semua resolusi teman-teman di tahun 2025 ini. Dan thank you so much. Kami ucapkan sekali lagi kepada Nihai. Sehat selalu, menyala selalu. Emot apinya di mana-mana nih. Panas dong. Beriringan dengan bling-bling. Hawa apa? Enggak, tapi happy. Maksudnya tuh semangatnya menggebu. Satu pesan lagi sih. Ini juga buat aku. Jangan pernah bosan menjadi pribadi yang mau untuk terus belajar dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Jangan pernah ngerasa bahwa diri kita ini hanya nggak yang punya ujian dan cobaan paling berat sedunia. Nggak, semua orang punya cobaan dan ujiannya masing-masing. Dan tadi silakan di stabilo. Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama, yang membedakan adalah usahanya. Gila sih. Semoga episode podcast kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa mampir di kolom komentar. Teman-teman Gus Durian, dimanapun kalian berada, boleh sentil Kak Nihai, khususnya yang di Jogja dan Cirebon. Untuk teman-teman awardee-nya Nihai, untuk teman-teman S1-nya Nihai, atau teman-teman organisasi, dan semua yang kenal Nihai, silakan mampir di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komennya ya. Dan pastikan juga sudah subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Klik loncengnya agar teman-teman selalu update, dapat notifikasi atau pemberitahuan terbaru video dan konten-konten terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perempuan berdaya. Salam. Terima kasih.